Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 14 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Syarifah sebagai project manager di proyek ini. Saya Nisa Kotima sebagai tim pengembang aplikasi. Saksikan video kami. Dadah! Pada proyek kali ini, kami mengambil studi kasus yang berjudul klasifikasi jenis spesies burung berdasarkan gambar, dan kami memberi nama proyek tersebut ialah Birdfinder. Birdfinder ini bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi spesies burung menggunakan teknologi deep learning. Sistem ini juga mampu mengidentifikasi spesies burung berdasarkan gambar yang diunggah pengguna dengan tingkat akurasi yang tinggi. Lalu terdapat fitur-fitur utama dari website ini, yaitu fitur unggah gambar, di mana fitur antarmuka yang mudah dan ramah digunakan pengguna untuk mengunggah foto spesies burung. Yang kedua, terdapat sistem identifikasi, di mana sistem ini pengenalan gambar yang canggih berguna untuk mengidentifikasi jenis burung dari foto yang kita unggah. Nah, selanjutnya ada mind map activity project kami, yang di dalamnya terdapat beberapa task. Task pertama yaitu ada initiation process. Di dalamnya terdapat membentuk kelompok project, menentukan judul project, mengidentifikasi stakeholder, menentukan scope project, mengidentifikasi tujuan project, dan yang terakhir mengidentifikasi tim project. Nah, task yang kedua itu ada planning proses, yang di dalamnya terdapat membuat dokumen tim kontrak, perencanaan jadwal, perencanaan keuangan, dan perencanaan biaya. Nah, yang ketiga itu ada executing proses, yaitu di dalamnya terdapat melakukan perancangan sistem, implementasi coding web, testing white box, testing black box, dan pelatihan penggunaan web. Nah, yang keempat itu ada controlling proses, yang di dalamnya terdapat progress report mingguan dan bulanan, dan dokumentasi pengerjaan project. Nah, yang terakhir itu ada task closing proses, yang di dalamnya itu ada evaluasi akhir proyek, penyusunan laporan proyek, presentasi hasil proyek, dan penyerahan sistem kepada pengguna. Nah, lanjut ke fishbone diagram dari proyek kami. Risiko dalam proyek klasifikasi spesies burung ini, di dalamnya itu terdapat aspek keamanan, aspek biaya, aspek waktu, orang, finansial, skop, aspek lokasi, aspek hardware, pemasaran, dan kualitas data. Nah, lanjut ke matriks risk dari Birdfinder. Di low probability, low impact terdapat lokasi di mana gangguan lokasi kerja. Di low probability, medium impact terdapat orang, finansial, dan biaya. Di low probability, high impact terdapat dana yang tidak cukup, konflik dalam tim, dan kekurangan dana untuk menyelesaikan proyek. Lalu di medium probability, low impact terdapat kualitas data, biaya, dan hardware. Di medium probability, medium impact terdapat waktu, biaya, dan scope. Di medium probability high impact terdapat hardware di mana kerusakan perangkat keras dan keamanan sistem di mana ancaman dari serangan cyber. Lanjut ke high probability. Di dalamnya terdapat orang di mana kurangnya keahlian tim dan komunikasi yang buruk. Di high probability medium impact tidak ada, dan di high probability high impact terdapat keamanan yang di dalamnya terdapat kebocoran data dan ancaman dari serangan cyber. Nah, selanjutnya ini ada cost benefit analysis dari proyek kami. Di sini kami ada menentukan estimated cost, estimated benefit, dan assumptions-nya. Pada estimated cost ini terdapat komputer seharga 45 juta, internet 1.200.000, listrik 600.000, domain website di 2 juta, stationery di 1 juta, maintenance di 2 juta, konsumsi di 3 juta, dan transportasi itu di 3.605.000. Nah, di estimated benefit-nya itu ada cost cash savings on labor itu ada di harga 3 juta. Lalu assumptions-nya ini terdapat discount rate yang kami beri 10%, lalu sensitify factor cost ada di 1,1, sensitify factor benefits ada di 0,9, annual change in production cost itu ada di 7%, annual change in benefits itu ada di 5%. Nah, cost-nya setelah kami kalkulasikan terdapat itu ada present value dan accumulated cost.
accumulated cost-nya ini didapat dari tahun pertama itu ada di 59.680.000, di tahun kedua itu ada di 65.516.364, di tahun ketiga itu ada di 71.193.554, di tahun keempat itu ada di 76.715.911, dan di tahun kelima itu ada di 81.878.479. Setelah kami menghitung cost-nya, kami menghitung benefits-nya. Lalu didapat profitability index-nya itu di 9,33. Nah, berikutnya ini ada analisa earned value dan hitung CPI serta SPI. Task activity kami itu ada 5, dari initiation process hingga closing process. BCWS ini totalnya ada 192.000 dan bobotnya ini masing-masing task itu berbeda. Pada initiation process saja itu diberi bobot 15%, planning process di 10%, executing process 50%, controlling process 15%, closing process di 10%. Jadi totalnya itu ada 100%. Nah, penyelesaian fisik kami, pekerjaannya pada initiation process ini ada 100, planning process ada 95, executing process ada 80. Sehingga didapat penyelesaian total fisik itu di 64,5% dan nilai hasilnya itu ada di 12.384.000. Nah, lalu hitung BCWP-nya ada segini, dan ACWP-nya segini, SPI-nya segini, CPI-nya segini, dan EAC-nya segini. Nah, selanjutnya ada hitung kurva S, masih sama, ada 5 task, yaitu dari initiation process hingga closing process. Total cost-nya ada di 192.000, bobotnya juga ada di total di 100, dan pengerjaan project ini sampai minggu keempat, itu didapat minggu pertama pada initiation process ada 1, minggu kedua pada planning process itu ada di 0,5, dan minggu ketiga pada planning process itu ada di 0,5, dan di minggu ketiga pada executing process itu ada di 0,8, dan minggu keempat pada executing proses juga itu ada di 0,2. Nah, pada minggu ketiga pada controlling process itu ada di 0,6, dan minggu keempat pada controlling process ada di 0,4. Dan terakhir pada minggu keempat di closing process itu ada di 1. Nah, sehingga didapat totalnya itu pada minggu 1 itu ada 1, minggu kedua ada 0,5, minggu ketiga ada 1,9, dan minggu keempat ada 1,6. Nah, selanjutnya dihitung lagi dengan menghitung rencana dan kumulatif rencananya. Dihitung initiation prosesnya ini per minggunya dikali dengan bobotnya sehingga didapat segini. Nah, rencana dan kumulatif rencananya didapat segini. Lalu yang terakhir kita menghitung akumulatif aktual dan progress decline-nya. Nah, didapat segini. Berikut inilah gambar kurva S kami setelah kami kalkulasikan. Nah, kita di tahap akhir nih, yaitu di report project. Di mana report project yang pertama itu kami menampilkan burn down-nya. Berikut adalah tampilan burn down dari project kami. Yang kedua ada cost overview-nya, di mana cost-nya itu bernilai 176.400.000 dan complete-nya di 61%. Lanjut, terdapat progress versus cost-nya. Berikut adalah tampilan dari progress versus cost-nya dan cost statusnya. Berikut adalah tampilan cost statusnya. Nah, berikut ada project overview kami, dan selanjutnya itu ada upcoming task kami, lalu yang terakhir ada work overview kami. Baiklah, sekian hasil video dari mata kuliah manajemen proyek kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.